Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Dinda, pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Dinda. Hari ini Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak Ibu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Grace. Tidak hadir, Bu. Apa keterangannya? Tidak ada, Bu. Berarti apa ya? Anggita, Hadir, Bu. Ani Putri, Hadir, Bu. Aura, Hadir, Bu. Jovita, Saya, Bu. Citra, Hadir, Bu. Devi, Saya, Bu. Askia. Hadir, Bu. Baik. Nah, siapa yang pernah mencipta? Oh iya, Dinda. Saya, Bu. Maaf ya Dinda, Bu lupa. Nah, siapa di antara anak Ibu yang pernah mencicipi air jeruk atau memegang sabun? Ada yang pernah? Pernah, Bu. Ya, rasanya beda kan? Beda, Bu. Nah, air jeruk rasa asam, sedangkan sabun rasa licin. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa hal itu bisa terjadi dengan memahami bagaimana para ilmuwan mengembangkan konsep dan teori asam basa mulai dari teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Nah, setiap kali kita memakan asam seperti jeruk atau menggunakan sabun untuk membersihkan badan, kita sebenarnya itu sedang berinteraksi langsung dengan konsep asam dan basa. Namun, tahu nggak kalian bahwa pemahaman manusia tentang asam dan basa telah berkembang dari sekedar rasa dan sifat ke arah penjelasan ilmiah yang lebih mendalam. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana teori-teori ini berkembang dan mengapa pemahaman tentang asam dan basa sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis melalui kegiatan diskusi dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi spesies asam basa dalam suatu reaksi berdasarkan teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis melalui kegiatan diskusi dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menganalisis perbedaan antara teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis melalui kegiatan diskusi dengan benar. Nah, apa yang kalian rasakan saat memakan jeruk? Asam, Bu. Kemudian pernah tidak anak ibu itu tidak sengaja termakan sampo saat keramas? Pernah, Bu. Apa rasanya? Pahit. Terus? Licin. Nah, ada yang tahu tidak mengapa asam itu bisa terasa asam dan basa itu bisa terasa pahit? Yang tahu angkat tangannya? Devi? Apakah tahu? Berdasarkan yang udah saya baca itu, Bu, sebelum belajar ini, kalau basa itu adalah akseptor proton berdasarkan teori Arrhenius. Tapi kalau asam itu adalah donor proton, donor H+, Bu. Ya, baik, benar sekali Devi. Tapi asam itu tidak selalu melepaskan H+ dan basa itu tidak selalu melepaskan OH-. Nah, para ilmuwan dari waktu ke waktu mengembangkan teori-teori yang menjelaskan sifat-sifat asam basa. Nah, hari ini kita akan membahas teori-teori tersebut. Nah, yang pertama itu ada teori asam basa Arrhenius.
Pada tahun 1884, ilmuwan bernama Stanley August Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Contohnya itu senyawa HCl ketika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Kemudian basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah NaOH ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan Na+ dan OH-. Untuk lebih memperdalam pemahaman anak ibu, bisa menyaksikan video animasi asam basa menurut playlist pada layar yang ditampilkan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nanti setelah ini akan ibu kasih pertanyaan. Mau diulangi? Mau. Oke. Perhatikan benar-benar ya. Berdasarkan video yang ibu tayangkan, ada tidak yang bisa menjelaskan bagaimana reaksi dalam video ini bisa membentuk senyawa tersebut? Oke, Andi, boleh maju sekarang tunjuk. Baik, Bu. Jadi awalnya di sini kan ada senyawa tadi H yang keikat ke Cl. Jadi HCl tadi ini ada 2H yang bakal terikat ke O. Terus tiba-tiba tadi ada H yang loncat kan di sini. Nah, itu berarti H dari HCl didonorkan ke H2O yang di sini. Maka dia akan menjadi Cl- dan H3O+. Baik, terima kasih Pak Dani. Jawabannya benar sekali ya. Tangan dulu. Kemudian yang kedua ada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Merton Lowry menyatakan bahwa asam merupakan zat yang dapat memberikan proton H+. Dan asam konjugasi merupakan terbentuk dari spesies basa yang sudah menerima ion H+. Dan basa adalah zat yang dapat menerima proton H+. Dan basa konjugasi yang merupakan terbentuk dari spesies asam yang sudah memberi ion H+. Dapat kita lihat pada contoh berikut ini. NH3 ditambah H2O menghasilkan NH+ tambah OH-. Nah, pada senyawa berikut NH3 itu berlaku sebagai basa, H2O sebagai asam. Nah, pada senyawa berikut dapat kita lihat H2O itu mendonorkan hanya ke NH3 sehingga menghasilkan senyawa NH14 dan H2O karena sudah memberikan hanya dia menjadi OH- sehingga si NH4+ ini bersifat sebagai asam konjugasi dan OH-nya ini bersifat sebagai basa konjugasi, di mana sesuai dengan teori yang ibu paparkan bahwa asam konjugasi itu terbentuk dari spesies basa yang sudah menerima ion H+. Kan dapat kita lihat NH4+-nya ini menerima ion H+, sedangkan OH-nya ini melepaskan ion H+. Untuk lebih memperdalam, ibu sudah menayangkan video. Nah, ada yang bisa menjelaskan berdasarkan video yang ibu tampilkan bagaimana dia bisa membentuk basa konjugasi dan asam konjugasi?
Laura bisa? Ada maju. Baik, dari video yang sudah disajikan di sini, tadi kan ada H yang dia punya dari si CL. Dia di mana dia itu bersifat asam, kemudian hanya itu pindah ke NH3 yang sebagai basa. Pada teori Bronsted tadi, asam itu dia mendonorkan protonnya atau H+, sehingga dia menjadi basa konjugasi di sini ada Cl-, kemudian basa itu dia menerima proton atau ion H+, kemudian menjadi NH4+, yaitu asam konjugasi sebagai asam konjugasi. Ya, benar sekali Laura. Bisa tutup tangan saya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, ilmuwan bernama Gilbert Newton Lewis menyatakan bahwa asam adalah senyawa atau zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas atau disebut akseptor PEB. Kemudian basa adalah senyawa atau zat yang dapat memberikan pasangan elektron bebasnya atau disebut dengan donor PEB. Seperti kita lihat pada contoh yang Ibu cantumkan, di mana ada HCl ditambah NH3 menghasilkan NH4+ tambah Cl-. Nah, pada reaksi ini HCl menerima pasangan elektron dari NH3. Pasangan elektron ikatan dari HCl ini bergerak ke arah atom Cl, sehingga Cl mempunyai 8 elektron pada poin terluarnya, sehingga menjadi Cl-. Kemudian pada waktu bersamaan, ion H+ membentuk ikatan kovalen koordinasi dari satu pasangan elektron bebas NH3 untuk membuat ion NH4+, sehingga NH3 merupakan basa Lewis dan HCl merupakan asam Lewis. Untuk lebih memperjelasnya, Ibu juga ada melampirkan video animasi asam basa Lewis yang bisa akan Ibu lihat. Sudah? Belum. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana reaksi dalam video ini bisa terjadi? Umay? Silakan maju. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar bahwa NH3 ini dia memiliki 2 elektron yang bebas dari atom besarnya. Kemudian BF3 pada gambar ini hanya memiliki 6 elektron saja, elektron bebasnya. Kemudian dia belum mencapai kestabilan oktet karena masih 6 elektron kan. Kemudian pasangan elektron bebas dari NH3 tadi itu akan diikatkan dengan si BF3. Nah, ini kan dia tadi ada 2 elektron bebas. Kemudian BF3 ini hanya 6. Jadi untuk mencapai kestabilan oktet tadi, dilakukanlah ikatan secara bersama dengan BF3 sehingga mereka ini membentuk senyawa NH3BF3. Nah, kemudian mereka ini membentuk ikatan kovalen koordinasi. Nantinya NH3 dan BF3 ini menjadi ya NH3BF3. Ya, benar sekali Astia. Terima kasih. Berikut Nah, di sini Ibu ada mencantumkan 2 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab 2 pertanyaan ini, dia akan mendapat nilai ekstra poin dan akan mendapat hadiah yang akan Ibu kasih di akhir pembelajaran. Siapa yang bisa?
sama Citra ya yang belum. Iya Bu. Anggita mau jawab nomor berapa? Saya mau jawab nomor 1 Bu. Ya, baik. Silakan jawab. Nah, jadi menurut pernyataan yang telah Ibu berikan, kan ada pernyataan bahwasanya asam terionisasi menghasilkan ion H+, basa memberikan donor elektron bebas, ion OH- dalam larut air merupakan ciri basa, asam merupakan zat yang dapat menurunkan H+. Nah, pertanyaan yang tepat sesuai dengan teori asam basa menurut Arrhenius adalah, dari menurut saya itu pernyataan yang tepat, yaitu pernyataan nomor 1 dan 3. Nah, karena menurut saya itu menurut Arrhenius, asam itu terionisasi menghasilkan ion H+ dan ion OH- dalam larut air merupakan ciri dari basa. Baik, terima kasih Pak Anggita, jawabannya benar sekali. Berikan teman dulu. Kemudian soal nomor 2, Citra mau jawab? Ya, silakan Citra. Baik Bu, jadi di nomor 2 itu ada reaksi asam basa HSO4- tambah 2O menghasilkan 3O positif tambah SO4 2- pasangan asam basa konjugasi hidroklorid dan reaksinya itu adalah HSO4- Bu yang berguna sebagai asam dan SO4 yang berguna sebagai basa konjugasinya. Menurut teori dari proses Mauri ini, setiap kali asam melepaskan satu protonnya itu H+-nya akan sekaligus juga membentuk basa konjugasi. Iya, jawabannya benar sekali. Terima kasih Citra. Beri komentar. Nah selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok dan Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, untuk kelompok pertama ada Dinda, Andi, dan Aura. Kemudian kelompok kedua ada Anggita, Askia, dan Jovita. Dan kelompok ketiga ada Citra dan Devi. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya.
biar seneng tuh anak-anaknya. Seneng banget. Kelompok satu enggak? Oke, karena kelompok satu belum, kelompok dua boleh maju dulu lagi. Jelaskan terlebih dahulu, baru tulis di papan tulis ya jawabannya. Kelompok satu enggak? Sudah boleh maju ke depan. Kemudian dijelaskan. Baiklah, saya Wesley Kami, perwakilan dari kelompok 2, mau menjawab pertanyaan dari Ibu Cilin berdasarkan tabel yang sudah diberikan. Di sini ada nama asalnya asam klorida dengan rumus kimianya Cl, kemudian bersama reaksi ionisasinya menjadi H+ dan Cl-. Kemudian ada asam klorida dengan rumus kimianya Kf yang terionisasi menjadi H+ dan F-. Kemudian ada asam sianida yang terionisasi menjadi H+ dan Cn-. Dan yang terakhir ada asam nitrat dengan rumus kimia HNO3 terionisasi menjadi H+ dan NO3-. Nah, benar sekali. Kelompok dua, reaksi yang sudah kalian tuliskan ini merupakan reaksi menurut apa? Iya, benar sekali. Terima kasih kelompok dua. Berikan dulu tekanan. Kelompok tiga, apakah sudah siap? Sudah
boleh maju ke depannya. Baik, silakan Astia menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, Ibu, yang pertama adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu merupakan zat yang menghasilkan ion H+ atau disebut juga dengan proton. Kemudian untuk basa sendiri, Arrhenius mengatakan bahwa basa ini merupakan zat yang menghasilkan ion H- atau disebut juga dengan hidroksida. Selanjutnya, kalau menurut teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry ini, asam adalah donor untuk proton. Dia H+, kemudian untuk basa itu adalah akseptor dari proton atau penerima dari proton. Kemudian yang ketiga menurut Lewis. Nah, kalau menurut Lewis, asam ini merupakan zat yang menerima pasangan elektron. Kemudian untuk basa, Lewis mengatakan bahwa basa ini merupakan zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Baik, terima kasih pada Astia. Ibu ingin sedikit meluruskan. Menurut Arrhenius itu basa merupakan zat yang menghasilkan ion OH- bukan H. Oh ya, ada lupa sedikit ya. Kemudian jangan lupa untuk menurut Lewisnya, jangan lupa menambahkan menerima pasangan elektron bebas, jangan hanya menerima elektron saja. Terima kasih pada kelompok 1. Jadi dari kelompok 3 itu dapat yang strukturologis. Jadi soalnya itu kan asam dan basa Lewis pada reaksi yang pertama ada CaO tanpa CO2 menghasilkan CaCO3. Jadi di sini itu yang menjadi asam Lewisnya itu si CaO, maksudnya CaO itu bertindak sebagai donor dari pasangan elektron bebas PEB yang berarti dia itu basa. Kalau misalnya yang CO2 ini dia itu bertindak sebagai akseptor dari pasangan elektron bebas, berarti dia itu asam. Jadi reaksi ini tergantung asam basa Lewis karena si CO2 itu menerima elektron dari O2 ini. Jadi reaksinya seperti ini. Kemudian yang nomor 2 BF3 tambah NH3, jadi BF3 NH3. Jadi reaksinya seperti ini. Yang menjadi asam Lewisnya itu ini BF3 dan yang NH3 sebagai basa. Baik, terima kasih pada kita. Nah, ada yang bisa tidak menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Jika ada yang bisa, akan ibu kasih extra poin dan akan
kita bisa lihat pertanyaan dari kelompok 1 tadi adalah perbedaan dari 3 tokoh. Ini yang Sulawesi dan juga Remis. Perbedaan Yunus asal itu dia sebagai zat yang menghasilkan ion positif dan basa itu menghasilkan ion negatif. Kemudian untuk Sulawesi asal sebagai proton, sedangkan basa sebagai akseptor proton. Menurut Lewis, asam itu sebagai penerima pasangan elektron bebas dan basa sebagai penyumbang pasangan elektron bebas. Kemudian kita bisa lihat dari pertanyaan kelompok 2 bahwa reaksi ionisasi. Yang pertama, HCl itu kita menghasilkan H positif dengan bacaan negatif, bentuk dengan HF menjadi H positif dan F negatif, HCl menjadi H positif dengan bacaan negatif dan H3 menjadi H positif ditambah bacaan negatif dan negatif. Nah, jadi pertanyaan dari ketiga itu adalah CaO ditambah dengan CO2 itu akan menghasilkan CaCO3 reaksinya pada coba dituliskan. Yang kedua adalah BF3 ditambah H3 nantinya akan menghasilkan BF3 dan H3 di mana H3 menyebabkan dua elektron bebasnya kepada BF3 dan mencapai stabilan kompleks. Ya, terima kasih kepada siapa dulu. Nah, di sini untuk melatih pemahaman anak-anak ibu sekalian, ibu ingin kalian mengerjakan kuis yang sudah ibu berikan. Ini soalnya cuma ada 5 dan ini sudah berapa? Ada 5 soal. Jika sudah Andi sudah masuk, Aura sudah masuk. Kalau nggak bisa di scan QR-nya, bisa gunakan bankingnya ya. Kita yang lain apakah ada pertanyaan? Jovita, Umay sudah masuk. Hingga belum ibu. Jaringannya satu soal waktunya 20 detik ya, jadi kalian jawabnya itu jangan lama, nanti waktunya bisa habis. Benar, bisa Devi jadi baik, semua sudah masuk ya. Kita tunggu lindanya. Mungkin Linda ada satu dari Linda. Sudah masuk semua ya, kita mulai, siap? Siap.
Jadilah pelan cepat. Dan ada kendala teknis. Kemudian ada peringkat pertama ada Gita, peringkat kedua ada Citra, dan peringkat ketiga ada Andi. Kemudian soal yang kedua ya ada ibu yang menjawab benar, ada yang menjawab salah, dan ada yang tidak menjawab. Kita lihat peringkatnya. Yang pertama ada Citra, yang kedua ada Andi, dan Gita di posisi ketiga. Kemudian soal yang ketiga, menurut hasilnya sama. Ya, kita lihat Citra disalib oleh Andi, kemudian Citra posisi kedua, dan Anggita di posisi ketiga. Saya sambasan menurut WBS. Skornya Andi tetap pada peringkat pertama, Citra tetap pada peringkat kedua, dan Anggita tetap pada peringkat ketiga. Soal yang terakhir. Nah ini tadi ada ibu buat di PT yang dijawab oleh Citra. Ada yang tidak menjawab dan ada yang menjawab tiga benar. Kita lihat skor akhirnya. Peringkat pertama, peringkat ketiga dimenangkan oleh peringkat kedua dimenangkan oleh Citra, dan peringkat pertama dimenangkan oleh Nah, ibu ada sedikit hadiah untuk yang peringkat tiga besar. Terima kasih, Ibu. Nah, terima kasih atas antusias anak-anak ibu sudah mengerjakan kuis yang diberikan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Aura, silakan. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, menurut teori Arrhenius, asap itu zat yang menghasilkan ion 16 ketika dilarutkan dalam air, sedangkan basa zat yang mengandung ion kohalin ketika dilarutkan dalam air. Kemudian, menurut teori Monster-Lowry, asam itu spesies yang memberikan proton atau H+, sedangkan basa dia menerima proton. Menurut teori Lewis, asam itu yang spesies yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa itu kebalikannya, yaitu memberi pasangan elektron bebas. Terima kasih kepada Aura. Nah, pada pembelajaran hari ini apakah
anak-anak ibu ada yang ingin bertanya atau kurang paham mengenai konsep dan teori asal bahasa? Sudah tahu, sudah paham semua ya. Terima kasih. Nah, di sini ibu ada memberikan PR untuk kalian kerjakan di rumah agar kalian itu lebih mendalami mengenai materi hari ini dan agar kalian tidak lupa. Bisa ditulis atau dipoto dulu soalnya akan dikumpulkan kami sebutkan ya saat kita masih lagi. Sudah Bu. Nah, terima kasih atas antusiasme anak ibu telah mengikuti pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Untuk Askia, silakan pimpin doanya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa membawa pelajaran kita masing-masing berdoa juga. Terima kasih.